wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Al-Fatih Zulkarnain. Saya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 12512600048. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus yang berjudul Analisis Kasus Serangan Ransomware Brainchipper terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada tanggal 20 Juni 2024 dalam perspektif ketahanan nasional Indonesia. Sebelum membahas kasusnya, kita perlu memahami bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Saat ini, ancaman tidak hanya berupa serangan militer, tetapi ancaman di ruang cyber yang dapat mengganggu keamanan negara dan pelayanan publik. Kasus ini terjadi pada 20 Juni 2024 ketika Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengalami serangan ransomware Brainchipper. Akibat serangan tersebut, berbagai layanan pemerintah mengalami gangguan. Selanjutnya, pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, serta instansi terkait melakukan investigasi dan pemulihan sistem secara bertahap. Serangan yang terjadi menggunakan ransomware Brainchipper, yaitu malware yang mengenkripsi data sehingga sistem tidak dapat diakses oleh penggunanya. Akibatnya, berbagai layanan digital pemerintah mengalami gangguan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Dalam penanganan kasus ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, instansi pemerintah yang menggunakan layanan PDNS, serta penyedia layanan pusat data. Sementara, pelaku serangan diduga berasal dari kelompok peretas yang menggunakan ransomware Brainchipper. Serangan ini terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, yaitu infrastruktur digital milik pemerintah yang digunakan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyimpan serta mengelola data dan menjalankan layanan publik berbasis digital. Dampak dari serangan ini cukup besar. Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi sempat mengalami gangguan sehingga pelayanan paspor dan pemeriksaan keimigrasian terhambat. Selain itu, lebih dari 200 instansi pemerintah terdampak dan berbagai pelayanan publik tidak dapat berjalan secara normal. Berikut beberapa sumber yang saya dapatkan. Ransomware dengan nama Brainchipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap Indonesia telah berkembang. Serangan terhadap sistem digital pemerintah dapat mengganggu pelayanan publik, keamanan data negara, serta stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, keamanan cyber merupakan bagian penting dari ketahanan nasional Indonesia. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan cyber, melakukan pencadangan data secara berkala, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan cyber, serta memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi ancaman digital. Selain itu, diperlukan penggunaan firewall, sistem enkripsi data, backup secara berkala, pembaruan sistem keamanan, dan audit keamanan secara rutin. Langkah-langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko terjadinya serangan siber di masa mendatang. Dari kasus ini, saya belajar bahwa menjaga ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya dapat berkontribusi dengan meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data pribadi, menggunakan internet secara bijak, dan tidak mudah mengakses tautan yang mencurigakan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa serangan ransomware Brainchipper terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada 20 Juni 2024 merupakan ancaman nyata bagi ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan seluruh masyarakat untuk memperkuat keamanan cyber agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.